Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengulas sebuah narasi dari seorang motivator bernama Tom MC. Dia menjelaskan tentang 7 kesalahan seorang leader. Yang pertama yaitu leader lepas tangan. Jadi leader yang gak mau tahu, bodoh amat. Jadi filosofinya itu, jadi dia filosofinya pokoknya harus A, pokoknya harus B, pokoknya harus di sini, pokoknya harus datang tepat waktu. Nah, itu kesalahan pertama menjadi seorang leader. Seorang leader harus bisa memberi arahan kepada si anak buahnya. Jadi bukan cuman memberi tugas aja, tapi seorang leader harus tahu cara menjalankan tugasnya kayak gimana, ngasih petunjuk ke bawahannya kayak gimananya kayak gitu. Nah, kesalahan kedua jadi seorang leader yaitu tidak memberi feedback kepada bawahan. Kan sering nih kita memberi feedback kepada bawahan tuh jika melakukan kesalahan. Misal bawahan kita melakukan kesalahan, kita langsung ngasih feedback. Ini kamu jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Nah, feedback di sini yang dimaksud, kita harus memberi feedback yang positif. Misal karena orangnya nih datang telat terus, tapi ketika dia datang tepat waktu, minimal kita ngasih, wah kamu hebat, udah datang tepat waktu, udah bisa datang tepat waktu. Karena kamu udah datang tepat waktu, nih saya kasih hadiah. Nah, feedbacknya itu feedback positif. Nah, sering kesalahannya jadi seorang leader itu hanya memberi feedback pada kelakuan yang negatif. Kita semua mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa sayang. Kalau misalkan kita sering nih ngasih feedback, misal dia udah chip target, kita kasih makan-makan, misal kayak gitu. Nah, suatu saat si bawahan itu pasti merasa butuh, wah kita pengen makan-makan, jadi harus chip kayak gitu. Jadi secara tidak sadar si anak buah pasti membutuhkan ya rasa kasih sayang itu. Makanya seorang leader harus mampu memberikan feedback kepada anak buahnya sehingga si anak buahnya lebih semangat lagi dalam pekerjaannya. Yang ketiga itu kesalahan seorang leader adalah tidak mengerti atau tidak tahu akan potensi bawahannya. Misalkan kadang kita melihat orangnya dekil, pokoknya dipandang nggak enak lah, tapi kita nggak tahu kalau dia misal jualannya bagus atau misal pencapaiannya bagus, dia ada potensi buat bisa berjualan, misal relasinya misal baik, dan sebaliknya misal orangnya enak dipandang, istilahnya enak lah dipandangnya, tapi dia nggak punya potensi, dia nggak punya relasi, dia nggak bisa berjualan. Nah, seorang leader harus tahu akan potensi itu. Jadi minimal kita sering mengcoaching si anak buahnya biar kita tahu potensi dari orang itu. Jangan cuman melihat dari covernya aja, kita kupas. Kita kupas topengnya, nih kita lihat di dalamnya dia potensinya kayak gimana. Yang keempat, kesalahan seorang leader adalah tidak mempunyai goals atau tujuan yang jelas. Jadi untuk seorang leader, dia harus punya istilahnya bulan ini tujuannya apa. Jadi tim itu fokus akan tujuan itu. Nah, jangan sampai juga mempunyai goalsnya yang terlalu banyak. Misal pengen A, pengen B, pengen C. Nah, itu namanya goalsnya tidak jelas. Jadi diusahakan seorang leader punya tujuan satu.
tujuan tapi jelas. Jadi kita mengarahkan ke anak buahnya itu fokusnya kita mengejar apa. Nah, kayak gitu.